86 ini aktifnya di klinik Budut ya. Oh, ada klinik Budut juga ada ya? Klinik Budut. Jadi memang tahapan sampai dengan hari ini kita ingin supaya semua teman-teman di angkatan 86 yang usianya 50 tahun ke atas nih kan, mereka itu paling tidak memiliki sebuah wadah di mana kalau ada persoalan kesehatan komunikasinya cepat. Brigadowan sendiri punya rencana-rencana ke depannya banyak. Nah, boleh nggak disebutin salah satunya? Ya, salah satunya kita buat kemarin itu untuk kopi, buat acara. Untuk selanjutnya kita mau ngumpul di mana tempatnya. Mungkin si Arnold sendiri, Arnold lah, ada Arnold yang punya tempat, mungkin akan di sana. Oke. Apapun itu perlakuan khusus dia pada saya. Tapi kalau kita datang ke sana tidak bayar, itu sama juga mematikan usahanya dia. Sebagai seorang kawan, kita harus menunjang apa yang menjadi usaha dia. Iya. Om Caca bukan karena apapun mendekati sore dia bijaksana. Bukan gini, apapun kita harus hargai gitu. Jadi karena kalau namanya ini gratis, dipegang anak budut yang ada sana dibilang kan di udah beli katanya lu gratis sama sekali gitu. Jangan sampai begitu. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara Bincang-Bincang Santai Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Masih bersama 3 tokoh dari Budut 85 dan 86. Tadi kita setelah kita berbicara tentang pengalaman masa lalu. Nah, sebelum bercerita banyak tentang pengalaman masa baru, ini nih saya ingin ngobrol dulu sama sahabat saya yang satu ini tentang Brigadowan. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke Om Dani yang akan menyampaikan ide-idenya ke depan tentang angkatan Budut 86. Ya Om Dani ya? Ya siap. Om Boyo? Iya siap. Tadi kan kita udah ngomong selintas tentang Brigadowan dan ketua sukunya Om Boyo. Enggak, sebetulnya bukan ketua suku. Oke. Ini low profile, high profit atau gimana nih? Enggak, standar aja. Brigadowan itu memang dibentuk pada saat kita sekolah. Oke. Jadi kita ada sedikit memori, balik ke memori dulu, bahwa pada saat itu ada istilah Israel dulu. Israel. Ya ada beberapa kelompok mungkin dari IPS lah, gitu. Saya sebut langsung dari IPS. Ada mau buat Israel. Ada beberapa. Dan IPA sendiri dia nggak suka dengan cara begitu. Kita kumpul lah. Sampai dulu Pak Didi sempat ngumpulin kita semua. Ya ini cerita lalu lah gitu. Tapi akhirnya kita gabung jadilah Brigadowan. Jadi Brigadowan luar biasa. Berarti Brigadowan itu mempersatukan kelompok-kelompok yang ada di Budut sendiri 86 ya khususnya. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi sekarang masih eksis ya. Masih eksis dan semuanya. Berarti Brigadowan menjalin silaturahimnya sampai sekarang dan kita selalu menyatukan dan sering kumpul juga. Minimal sebulan sekali kita ada kumpul. Di situ sendiri ada Ilham sekali ketuanya dan Toge, Iwan Toge. Dan di situ juga ada Dayani. Mereka semuanya it's okay. Dan kita punya tempat, ada satu tempat di Tebet itu mungkin Iwan Toge sendiri yang fasilitasi di sana. Gitu. Jadi tempat-tempat Budut masih tetap kumpul. Masih banyak kumpul kita semuanya. Berarti saya aja nih sebagai salah satu alumni Budut 86 yang kurang gaul. Sebetulnya bukan kurang gaul. Gaul sendiri sudah ada. Itu masih ingat teman kita namanya Muhammad Gaul. Itu salah satu yang mempersatukan pergaulan. Iya begitu. Ya, seperti itulah. Budut ini banyak sebetulnya. Brigadowan sendiri punya rencana-rencana ke depannya banyak. Nah, boleh nggak disebutin salah satunya? Ya, salah satunya kita buat kemarin itu untuk kopi, buat acara. Untuk selanjutnya kita mau ngumpul di mana tempatnya. Mungkin si Arnold sendiri, Arnold lah, ada Arnold yang punya tempat, mungkin akan di sana. Berarti intinya Brigadowan itu adalah
komunitas SMA Budut 86 yang menggabungkan kelompok-kelompok yang ada di Budut 86 pada saat itu ya. Hanya seperti itu. Untuk silaturahmi lah. Kalau yang belum masuk boleh daftar atau gimana? Kalau untuk pendaftaran kita terima semua. Pada saat kita acara itu kita nggak dari khusus brigade sendiri. Ada uang mukanya nggak? Free semuanya. BO. Bahkan dibantu ya dengan ya. Cuma pasti kolek-kolek. Itu bahasa dulu itu bebas semua. Itu bebas. Cuma kalau mau masuk kolek-kolek dulu. Gimana dulu kolek-kolek begitu butuh dana buat baok begitu loh. Siapa nih orang tuanya meninggal gitu, bikin daftar nih. Itu cerita lama. Itu salah satu bentuk sumber pendanaan. Ngobrol tentang masalah di masa sekarang. Ini ada Pak dosen yang tadi selintas ngobrol sama saya. Dia memiliki visi misi ke depan. Harusnya. Bagaimana memanfaatkan atau menggunakan komunitas Budut ini menjadi sesuatu hal yang positif buat semuanya. Jangan negatif aja gitu ya Kang ya. Gimana tuh Kang sebenarnya Kang? Ya sebenarnya secara individu mereka punya aktivitas yang luar biasa. Mereka punya komunitas sendiri. Misalnya ada komunitas brigadewan. Tapi individu-individunya itu ya memang punya bergerak. Cuman memang tidak diorganize gitu ya secara bareng-bareng untuk mencapai satu tujuan. Nah kalau saya sendiri kan memang kalau di 86 ini aktifnya di klinik Budut ya. Ada klinik Budut juga ada ya? Klinik Budut. Jadi memang tahapan sampai dengan hari ini kita ingin supaya semua teman-teman di angkatan 86 yang usianya 50 tahun ke atas nih kan, mereka itu paling tidak memiliki sebuah wadah di mana kalau ada persoalan kesehatan komunikasinya cepat gitu kan, sehingga mereka bisa bertanya, berdiskusi gitu ya tentang kesehatan. Nah itu kalau acaranya sendiri kan kita tiap bulan itu selalu buat gitu kan. Tapi itu kan satu hal lainnya itu kan klinik Budut 86 ini mungkin nanti akan ditingkatkan menjadi klinik sehat Indonesia gitu ya. Ya yang mungkin nanti pesertanya dari seluruh Indonesia gitu kan. Bukan hanya untuk alumni Budut. Bukan hanya untuk alumni Budut karena sebenarnya ya mungkin di luar sana juga udah banyak. Misalnya seperti yang tadi sempat dikatakan ada Halo Dokter, ada ini, ada itu. Mungkin kalau tahapan yang sekarang kita lagi mau rencanakan juga kita pingin punya klinik 24 jam gitu ya, klinik 24 jam untuk yang sifatnya itu bisa komunikasi, nggak mesti dia harus datang ke klinik itu. Jadi seperti Halodoc lah ya. Tapi ketika ada persoalan kita siap membantu selama 24 jam gitu ya. Ya, terus juga di DKI itu kan ada beberapa titik yang mungkin nanti kita akan buat klinik juga. Terus kan pertanyaannya bagaimana pembiayaannya gitu kan. Sebenarnya sederhana saja, ini sebenarnya satu klinik bisa dengan satu CSR misalnya gitu ya. Jadi nggak mesti harus uang kita gitu ya. Cuman karena kita sudah terlatih dengan mengelola organisasinya, terus kita udah punya kekuatan, kita juga udah punya jaringan dan database dokternya yang kebetulan dari alumni SMA 1 gitu ya, antar angkatan gitu ya. Mereka juga mensupport, jadi segala sesuatunya itu kayak lebih mudah aja dilakukan gitu. Kang Leni, ini menarik ya. Tadi Kang Caca berbicara tentang bagaimana membangun ya, dari tempat yang simple tapi itu merupakan tempat persinggahan kita hilir mudik, Pengkolan Budut. Kemudian Om Buyung punya komunitas brigadewan, ada komunitas klinik, dan saya dengar juga ada komunitas motor Budut chapter, ada komunitas yang lain ya, banyak sekali. Nah, bagaimana itu diwadahkan menjadi satu titik sentral gitu. Nah, ini urusannya IKA Budut kayaknya. Memang kalau organisasi benar IKA Budut. Tapi kan kadang-kadang kan kalau anak SMA 1 nggak bisa diatur. Nah itu dia. Anak SMA 1 nggak bisa diatur. Jadi artinya begini, yang nggak bisa diatur cuma ngikut sebetulnya. Jadi akhirnya kita bergerak dengan kesendirian, dengan inisiatif dan ide. Iya, dengan sendirian. Misalnya kalau dari saya pribadi tuh ada yang namanya
gerakan Budut Peduli gitu ya. Itu kita buat beberapa pilot project itu di daerah Sukabumi ya, bareng juga sama Om Buyo. Udah berjalan ya? Udah berjalan, itu sudah lama. Cuman memang kita selalu mencari pilot project buat prototype gitu kan. Terus kita pakai model apa sehingga sifatnya memang ilmiah gitu ya, sehingga bisa diduplikasi. Terus juga kemarin sempat diskusi sama teman-teman Harisma Budut 4 ya. Jadi ada 4 inisiator gitu ya untuk membuat aktivitas itu lebih nasional gitu ya. Jadi itu bisa dari sisi beasiswanya, terus bisa dari sisi apa, dan itu sudah berjalan gitu ya. Sisi sosial itu ya. Itu dari sisi sosial gitu ya. Artinya apa? Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk peran alumni itu kalau bisa dia bersentuhan sama masyarakat. Selama ini kan kita alumni itu kalau ketemu kan mungkin kita pesta-pesta, hura-hura, apalagi kita anak Jakarta kan, kalau ketemu pasti sifatnya seperti itu. Kita nggak pernah yang sifatnya kegembiraan. Tapi maksudnya kita sekarang kepedulian, tapi bukan hanya sebatas peduli terus selesai. Turunan-turunannya ini, misalnya saya ambil contoh kasus, ada kawan kita misalnya dia aktif katakanlah membuat penanaman pohon bakau misalnya gitu ya. Nah, tapi bukan hanya bakau ditanam selesai, tapi si masyarakat itu juga dilatih bagaimana turunan untuk bisa mengoptimalkan itu bakau itu gitu ya. Jadi intinya semua produk itu turunannya harus dibuat. Misalnya kita lagi bina petani singkong, jangan hanya sebatas dia menanam singkong jual singkong, tapi turunan dari singkong itu bisa dibuat apa saja. Nah, itu sebenarnya udah dibuat. Cuman memang kita nantinya perlu sebuah gerakan besar, tapi kita perlu inisiator. Harisma Budut 4 hanya menginisiasi awal, pokoknya jalan, menyampaikan ide dan memang melakukan. Jadi ide di sini bukan hanya pikiran, tapi kita jalankan memang. Actionnya itu harus ada. Iya. Ini kalau ngobrol sama anak Budut tanpa terasa waktu 45 menit. Itu enggak. Singkat aja. Itu singkat karena kita berdua gantian sekarang ya. Kalau ada sahabat teman satu lagi lebih. Nah, teman-teman Budut. Iya. Di momen ini, saya berharap banget nih sesi ngobrol kita ini akan kita perbanyak. Siap. Kita cara apa? Kita bangun channel podcastnya Budut. Budut. Ya. Saya pengen dapetin satu pandangan, jangan banyak-banyak nih. Dari channel kita, bagaimana kalau seandainya kita membuat channel khusus untuk Budut? Gimana pandangan? Sangat setuju. Pada prinsipnya yang harus kita ketengahkan sebagai jati diri kita itu cuma ada 2, adversity, ketahan malangan, dan jiwa warrior ya. Itu menjadi kalau mereka mau dapat itu ya mereka harus sekolah di Budut. Sip. Nih? Ya, kalau saya ngelihatnya kelebihan dari teman-teman di SMA 1 itu dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi kadang-kadang mereka kan sering pada berantem gitu ya. Jadi kadang-kadang berantem dulu baru tanya masalahnya apa gitu. Nah, pada saat mereka jadi pimpinan perusahaan, jadi kadang-kadang diambil dulu keputusannya. Nah, jadi itu kecepatannya. Kalaupun nanti diambil sebuah satu acara untuk podcast gitu ya. Saya dulu waktu di SMA itu kan Makres gitu ya. Jadi majalah mahasiswa, bisa saja mungkin nama podcastnya Makres Bright. Nah gitu. Pengkalan Budut biar sendiri juga ada gitu kan. Apakah itu dia satu podcast sendiri? Tapi kalau yang namanya untuk anak SMA 1 bisa. Itu kira-kira dari saya. Jadi intinya setuju ya? Setuju. Om Boy. Oh, itu. Om Boy apa Om Boy? Pada intinya itu memang harus sebetulnya. Karena untuk mengangkat dan mempersatukan kembali alumni Budut ini sendiri, ya memang kita sudah kuat sekali. Terutama ya teman, kalau dilihat-lihat kita juga akan ada acara nanti nih tanggal 20 Mei. Akan ada acara 20 Mei ini. Nah, itulah salah satu wadah yang mana mungkin bisa kita keluarkan dengan Bright Radio dengan Bang Rizal ini. Bang Rizal yang punya penentunya itu kan itu seperti itu loh. Dan cuman mungkin saya ngelihat Bu Yung makin kesini kok makin bijaksana gitu ya. Kadang-kadang nyebelin gitu.
Suara asli hilang gitu. Saya nggak panggil Brightes, Buduters. Itu curcol-colongan. Oke, teman-teman dari Budut, terima kasih sudah hadir di studio Radio Bright yang sederhana ini. Ya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, di mana nanti saya akan undang lagi teman-teman dari Budut untuk ngobrol-ngobrol santai. Oke, siap. Dan harapan saya adalah Om Boyong, Om Dani, dan Caca menjadi inspirator dan inisiator untuk berdirinya channel YouTube-nya Budut nih. Oke, siap. Dan itu bisa menampung nostalgia, bisa menampung ide, bisa menampung bagaimana membantu teman-teman kita di lingkungan yang kurang maupun yang lebih. Contohnya misalkan ya, saya baru tahu nih Om Boyong adalah seorang pengusaha ternyata, bermain di bidang kuliner. Tadi Om Caca bilang masakannya enak, tapi nggak mau bayar ternyata. Kan loyalitas jarang biasa kan? Kalau kita di angkatan 86 paham siapa Om Boyong. Jadi kita baru lulus dia udah punya usaha, putarannya udah miliaran. Bagaimana sekarang si channel ini bisa membantu mengekspos teman-teman yang sedang berbisnis. Oh siap. Channel nanti bisa membantu teman-teman yang ingin berbagi dan segala macam, kan? Tolong diwujudkan nih. Oh iya siap. Itu kalau saya kan hanya pendorong aja. Iya. Nah itu pangkalan Budut ini akibat pangkalan Budut ini persoalannya. Pangkalan Budut itu kapan keluar itu kan itu urusannya. Tapi dengan diwadahi di Radio Bright ini kita cikal bakalnya luar biasa. Yang bagus Dan ini ini kan sinergitas nih kan dengan apa yang sudah berjalan. Sebenarnya kan nggak semua teman-teman di Budi Utomo tuh paham. Nah, kita hanya ingin menyampaikan bahwa kita ada gerakan seperti ini loh. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu sama-sama saling tahu gitu kan. Nah, terus satu hal lagi, kembali SMA 1 itu anak-anak Budi Utomo itu pertama nggak bisa diatur, tapi yang sama-sama kita harus ingat ini adalah sebuah sekolah dengan semangat kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan, kalau kita lihat 1908 bagaimana kita mempersatukan bangsa kita, dan sampai dengan hari ini semangat kebangsaan itu harus tetap tertanam dari SMA kita. Terima kasih Om Dani, Om Caca, Om Boyong. Sebelum saya tutup bincang-bincang kayak ini, Om Boyong boleh di-mention tempat sate Padangan di mana sekarang? Itu ada di Bekasi, Kalimalang. Di Sentra Niaga, Kalimalang. Oke. Jadi teman-teman Budut yang ingin makan sate Padang, nanti Om Boyong bilang nggak usah bayar. Siap. Gitu kumpulin di depannya kan. Jangan gitu. Apapun itu perlakuan khusus dia pada saya. Tapi kalau kita datang ke sana tidak bayar, itu sama juga mematikan usahanya dia. Sebagai seorang kawan, kita harus menunjang apa yang menjadi usaha dia. Om Caca bijak. Bukan karena apapun mendekati sore dia bijaksana. Bukan gini, apapun kita harus hargai gitu. Jadi karena kalau namanya ini gratis, dipegang anak Budut yang ada sana dibilang kan di Radio Bright katanya lu gratis sama sekali gitu. Dia sampai begitu, dia mau dagang. Jadi Budut saya ralat kalau ingin makan sate Padang Om Boyong, walaupun dibilang jangan bayar, tetap bayar ya. Oke, berarti kita bincang kami bersama para sahabat dari Budut 86 dan 85. Kita tunggu sepak terjang beliau tentang ide-idenya. Mudah-mudahan setelah sukses akan ngobrol lagi di Amin. Terima kasih sama-sama, terima kasih banyak Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.